Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 7 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 9 Agustus tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ASA ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat tren pergerakan saham ASA, ASA bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200 dan saat ini MA5 ini merupakan area support kuat dari saham ASA. ASA hari ini berhasil menguat 3,91% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Ini kalau kita tarik garis resisten, ASA ini berhasil break dari area resisten dari area harga 131 ya teman-teman ya. Oke, sini ada area resisten selanjutnya yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh ASA. Oke, kita coba tarik garis ya teman-teman ya. Oke, di area harga kisaran 149 hingga 165 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham ASA. Mudah-mudahan ASA besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi selama pergerakan ASA ini masih bertahan di atas garis MA5, maka ASA masih berpeluang dia akan menguat. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ASA. Oke, hari ini asing ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham ASA, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support di area kisaran harga 130 131 teman ya. Oke. Next kemudian ada saham kode MIDI. MIDI hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 5,26% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya dia uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area support terdekat dari saham MIDI ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MIDI. Oke, MIDI asing hari ini ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada GA yang melakukan distribusi di saham MIDI. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham MIDI, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support di area harga kisaran 460 hingga 470 ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham MIDI ini masih berada di atas garis MA5, maka MIDI masih berpeluang dia menguat. Oke, kita coba ganti time frame monthly untuk MIDI. Oke, ini kalau kita lihat saat ini MIDI ada di ATH-nya ya teman-teman ya, di harga tertingginya dia yang di area harga 486 teman-teman ya. Oke, kita coba balik lagi di daily. Oke, jadi kalau misalkan MIDI ini besok berhasil break dari area harga 486, maka MIDI berpeluang dia akan kembali menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia gagal menembus area 486, maka MIDI berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Dan kalau koreksi, dia berpotensi akan turun dan menuju area support MA5. Nah, di sini area sini kita bisa pantau. Kalau misalkan dia berhasil mantul, maka kita bisa entry. Namun kalau misalkan dia sebaliknya, dia jebol dari garis MA5, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu dan sambil kita pantau di area support MA20 teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini untuk MIDI teman-teman bisa entry kalau dia koreksi atau nunggu dia berhasil break dan close di atas area harga 486 teman ya. Karena kalau dia berhasil menembus area 486, maka MIDI berpeluang dia akan lanjut menguat dan targetnya di area harga kisaran 500-an ya teman-teman ya, di angka psikologis teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham kode King. King. King untuk tren pergerakannya dia masih bergerak di fase downtrend. Ini pergerakannya ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Oke, namun kalau kita perhatikan hari ini King berhasil menguat 9,27% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham King, teman-teman bisa manfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat dengan target terdekat di area harga 172 di MA20. Oke. Karena kalau misalkan King ini belum berhasil break dan close di atas garis MA20, King berpeluang dia akan kembali turun teman-teman. Namun kalau misalkan ternyata King besok dia berhasil ditutup di atas garis MA20, maka King berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di garis MA100 di kisaran harga 230-an ya. Oke. Jadi kuncinya ada di area MA20. Jadi untuk saat ini kita bisa manfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat untuk saham King. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk King.
Oke, King untuk asing hari ini dia ada net buy ya teman-teman ya. Oke, hari ini tanggal 8 Juli. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini dia ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada PSIN dan SH yang melakukan distribusi di saham King. Oke, jadi kita bisa manfaatkan momentum scalping atau trading cepat saham King dengan target area resistance MA20 di kisaran harga sekitar 172-173. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode PDPP. Oke, PDPP hari ini dia berhasil menguat 4,52%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas area resistance 320 teman-teman ya. Oke. Ini tentunya menarik teman-teman ya. Jadi ini ada area resistance selanjutnya, targetnya di area harga 336. Ini target kenaikan dari saham PDPP. Oke, mudah-mudahan besok PDPP berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Di area entry beli di area support di kisaran harga 320-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham PDPP ini masih berada di atas garis MA20, maka PDPP berpeluang dia akan menguat dan targetnya tentunya di area resistance di area harga 336 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk PDPP. Oke, PDPP asing ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi. Top 2 broker teratas yang mengakumulasi saham PDPP ini ada MG dan CC di harga rata-ratanya di 313 dan 317. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode SILO. Oke. SILO ini menarik ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20. Oke. Hari ini dia berhasil menguat 4,2% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Hari ini dia berhasil break dari area resistance 2050-an. Oke. Area sini. Target kenaikannya di area resistance di kisaran harga 2220 hingga 2270 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham SILO. Oke. Mudah-mudahan besok SILO berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi selama pergerakan saham SILO ini masih berada di atas garis MA20, maka SILO berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk SILO. Oke, SILO hari ini asing ada net sell untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan, di sini ada distribusi ya teman-teman ya untuk SILO. Jadi area support yang bisa kita perhatikan, area support di area harga kisaran 2040-an teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dan kode Arto. Dari Bank Jago. Untuk Arto trennya dia masih downtrend. Ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Ini MA20 ini merupakan area resisten. Target kenaikan saham Arto di area MA20 di kisaran harga 2950 hingga 3000-an teman ya. Hari ini Arto berhasil menguat 5% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Arto berhasil ditutup di atas area MA5 ya teman ya. MA5 ini saat ini merupakan area support untuk saham Arto teman-teman. Target kenaikannya di area harga kisaran 2950 hingga 3000 teman ya. Di area MA20. Jadi selama pergerakan saham Arto ini masih belum berhasil menembus area MA20, maka Arto masih berpeluang dia akan kembali koreksi teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan Arto berhasil di top di atas garis MA20, tentunya ini akan menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Arto berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan targetnya di area resistance MA200 teman-teman. Ini kalau dia berhasil menembus area MA20, maka tren akan berubah menjadi uptrend ya teman-teman ya. Jadi saat ini area support yang bisa kita perhatikan untuk entry beli di area MA5 di kisaran harga 2680 hingga 2710 ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman juga harus mempertimbangkan risiko kalau dia jebol di garis MA5. Karena kalau dia jebol di garis MA5, maka ada kecenderungan Arto akan bergerak turun ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Arto. Arto ini kalau kita perhatikan hari ini asing ada net buy. Dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 8 Agustus ini asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi dengan top 2 broker paling atas ada BK dan DX yang mengakumulasi saham Arto. Mudah-mudahan Arto besok berhasil melanjutkan penguatannya. Next kemudian ada saham dengan kode ENRG. ENRG
kalau kita lihat tren pergerakannya dia masih cukup menarik, pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Namun pada hari ini dia koreksi ya, tentunya hari ini dia koreksi dia melemah 4,65%. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru ingin entry di saham energi, teman-teman bisa mengamati area support MA5 ini, teman. Di MA5 dan MA20. Kalau misalkan di area support ini dia berhasil mantul, maka kita bisa entry beli. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia jebol di bawah garis MA20, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu, teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol di garis MA20, ada kecenderungan pergerakannya akan turun dan tentunya tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kalau misalkan dia mantul, maka targetnya kembali di sini ada area MA200 di area harga kisaran 264. Oke. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham energi. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk energi. Oke. Energi. Hari ini asing ada net sell untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini masih ada distribusi ya, teman-teman ya. Ini ada AI yang melakukan distribusi dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.